pada lemas, mungkin belum sarapan pagi. Apa kabar? Bersama Yesus, saya dahsyat dan luar biasa. Yes. Puji Tuhan, kita ada hari ini bukan karena kita kuat, bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena kasih Tuhan. Jadi mari kita berbagi hari ini, siapkan hati kita, mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan Yesus karena Dia selalu menolong kita setiap hari, selalu memelihara kita. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Kasih sejati
Tuhan Raja. Kami kuat dalam hidup kami, hanya Engkau yang kami perlukan. Haleluya. Kami tegakkan jalan sendiri tanpa Kau
kami masih berdiri Tuhan. Tuhan Yesus, Kau akan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau milikku, selamatkan hidupku, karena cintamu. Hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Yesus terang peneranganku, putar taman hidupku, kasih-Mu lepas jalan, tinggalkan aku atas selama Dengan keras hati saya minta Ibu Gembala untuk bawa kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Pagi hari ini Tuhan kami sangat bersyukur Bapa, karena Engkau Allah yang sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami Bapa. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan kami umat-umat-Mu Bapa, kami sudah kembali berkumpul di dalam rumah-Mu Bapa. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh merindukan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Karena itu Tuhan, kami rindu Engkau pulihkan kami Bapa, agar apa yang kami rindukan pagi hari ini Tuhan, semuanya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, Engkau layakkan kami Bapa, Engkau kuduskan kami Bapa, agar kami bebas untuk kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Bapa. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang memuji Engkau Tuhan, Engkau memberkati kami Bapa. Engkau penuhi kami dengan roh pujian-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, di mana kami memuji Engkau Tuhan, dan di mana kami bersekutu dengan Engkau Tuhan, di situ juga Tuhan ada banyak kuasa-kuasa iblis yang mengganggu setiap hati pikiran kami Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, Engkau usir hanya di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang menguasai setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk melayani kami pagi hari ini. Baik hamba-Mu yang melayani kami dalam pujian, bahkan sebentar yang melayani kami dengan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau urapi mereka Tuhan, Engkau pakai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Bapa. Ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan kami menyeletakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Kita yang siap, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Kita melakukan satu pujian.
Kemudian ada satu sobat. Aku sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita balik-balik. Kita ganti pujian ini, bersyukurlah. Haleluya, haleluya, karena kasih-Mu tiada terpujian. Biarlah yang bernafas memuji Sang Raja, Dia berguru dan tidak terpuja. Tanganku ku angkat bagimu, bersyukuri hanya kami. Hatiku memohon bagimu, berkawanmu berjanji. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji Tuhan, karena kasih-Mu sampai kesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, agar seluruh di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat kami. Hatiku memohon bagimu, berkawanmu berjanji. Bersyukurlah kepada
hari ini kurasa bahagia. Langsung saya kasih kesempatan untuk adik kita sekolah musik. Hari ini ku rasa bahagia bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa berbeda di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam hati, berjalan-jalan dalam kasih Tuhan. Saudaraku, saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Yeah.
Mungkin masih ada lagi. Kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian lagi. Segala puji syukur. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita mengangkat pujian ini. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan dan dengan rendah hati kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Kami masih ada sebagaimana kami ada, Tuhan. Semua hanya karena anugerah. Semua hanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih buat segala yang terbaik yang Tuhan telah berkenan berbuat di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga saat ini, Tuhan. Bapa, kami sudah menyembah Tuhan, kendati pun Tuhan banyak kekurangan, keterbatasan dalam kami memuji menyembah Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus akan membantu menyempurnakannya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mendengarkan Tuhan berbicara dengan kami. Kami mohon Roh Kudus bantu kami, tolong kami Bapa, sehingga kami bisa mengerti dan memahami kebenaran Tuhan dengan baik dan benar. Kuasai seluruh keberadaan kami, hati kami, pikiran kami, bisa mengerti dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, karena hati kami, seluruh keberadaan kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siapkan hati kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, saudara,
Senang sekali kita boleh kembali pagi hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasalnya yang ketiga. Baik, kita akan sama-sama membuka Alkitab dan Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasalnya yang ketiga. Mazmur pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kalau kita sudah temukan, kita akan bersama-sama membacakan firman Tuhan ini. Sekali lagi saudara, kitab Mazmur pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita akan bersama-sama bacanya secara bersama-sama. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. 1, 2, 3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Dia menjauh aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan yang kita sama-sama renungkan pada hari ini. Saudara, dikatakan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ayat yang kedua, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Daud berkata, ya Tuhan, betapa banyak lawanku. Dari firman Tuhan ini adalah pengakuan dari seorang hamba Tuhan yang bernama Daud. Dan dalam pengakuannya, dan dia berkata, ya Tuhan, betapa banyak lawanku. Firman Tuhan yang menggambarkan betapa banyak musuh, betapa banyak orang-orang yang ingin menyerang Raja Daud. Sehingga dia berkata, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ada musuh yang begitu banyak yang ingin menghancurkan kehidupan Raja Daud. Ada begitu banyak musuh yang ingin menghadang, yang ingin memerangi, yang ingin menghancurkan kehidupan Raja Daud. Di sana dikatakan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawan. Daud punya musuh yang banyak. Dan dalam firman Tuhan ini dikatakan Daud lari dari Absalom anaknya. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau musuh kita mungkin dari luar, dari orang lain, mungkin
dengan hati yang ikhlas kita masih bisa menerima. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita semua mungkin pernah mengalami hal yang sama. Kita juga punya musuh. Banyak orang yang memusuhi kita mungkin tanpa sebab, tanpa kita mengerti. Ada orang memusuhi kita hanya karena hal-hal yang tidak begitu penting. Banyak orang memusuhi kita hanya karena mungkin ada iri hati dengan kita. Mungkin ada orang memusuhi kita hanya karena mungkin dia melihat keberhasilan kita dibandingkan dengan dia. Mungkin karena dia melihat kita punya usaha lebih maju dibandingkan dengan dia. Banyak hal yang membuat orang memusuhi kita. Dalam firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan hari ini, Daud sendiri berkata, dalam mulutnya dia berkata, ya Tuhan, betapa banyak lawan-lawan yang ingin menyerang aku. Betapa banyak musuh yang ingin menghadang aku. Daud bukan seorang yang jahat. Daud bukan bukan orang yang melakukan tindakan kriminal dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya saudara, banyak orang yang memusuhi, yang tidak senang dengan Raja Daud. Sehingga dia berkata di sana, ya Tuhan, betapa banyak lawanku, betapa banyak musuhku. Bahkan di sana dia berkata, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang ingin menyerang aku. Bahkan orang-orang berkata kepada Daud, tidak ada lagi pertolongan dari Allahnya. Saudara yang diberkati Tuhan, musuh begitu banyak. Dan salah satu musuh yang dikatakan oleh Raja Daud bukanlah musuh datang dari luar, tapi musuh di sini adalah anggota keluarganya sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau musuh dari luar, dari orang lain, mungkin kita masih bisa menerima, kita dengan lapang dada. Memang begitulah hidup ini, saudara. Tetapi bagaimana kalau yang menjadi musuh kita, yang menjadi seteru, yang menjadi lawan kita bukan orang lain? Dikatakan di dalam firman Tuhan, Daud punya musuh adalah anak kandungnya sendiri yang bernama Absalom. Saudara, saya tidak bisa membayangkan musuh adalah anak kandung kita sendiri. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya musuh bukan orang lain, adalah anggota keluarga kita sendiri, adalah musuh yang ada di dalam rumah tangga kita sendiri, yang setiap hari makan bersama dengan kita, sehidangan, semeja dengan kita, lalu itu menjadi musuh kita. Bagaimana rasanya, saudara? Saya percaya hati kita pasti merasa sakit. Dan inilah yang dialami oleh Daud. Anaknya sendiri menjadi musuh. Kenapa dia menjadi musuh? Hanya karena gara-gara jabatan sebagai raja ingin diambil oleh anaknya yang bernama Absalom. Karenanya kalau saudara baca di dalam kisah itu, saudara, Daud dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Sampai Alkitab berkata, Daud menangis. Dia keluar dari Yerusalem, tempat di mana ia tinggal. Hanya dia ingin menghindari agar tidak terjadi pertumpahan darah antara dia dan anaknya. Saudara, sebagai bapak yang baik, Daud lebih memilih untuk menghindar daripada melakukan tindakan peperangan dengan anak kandungnya sendiri yang bernama Absalom. Karenanya Daud mengungkapkan dan dia berkata, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, betapa banyak orang-orang yang ingin bangkit menyerang aku. Daud berkata, banyak Tuhan, aku punya banyak musuh, aku punya banyak orang-orang yang ingin menyerang aku. Hidupnya tidak tenang karena ada musuh-musuh, ada orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupan Raja Daud. Dan salah satunya di sana tadi kita baca, ini merupakan masa Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Bayangkan saudara, Absalom lari dari anak kandungnya sendiri. Musuhnya bukan lagi orang lain, tapi anak kandungnya sendiri, anak yang dia lahirkan dan anak yang dia besarkan sendiri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita punya musuh bukan lagi orang lain,
Kita punya musuh bukan lagi orang tetangga kita. Kita punya musuh bukan lagi orang sedesa kita, tapi kadang-kadang musuh kita adalah orang-orang terdekat kita sendiri. Saya banyak sekali sekarang Bapak Ibu Saudara, di kampung saya ada satu keluarga saudara, semua berselisih. Masalahnya bukan musuhnya bukan lagi orang lain, justru di dalam keluarga kita sendiri. Kadang-kadang masalah yang menjadi musuh kita saudara bukan orang-orang yang jauh dari kita, justru orang-orang terdekat kita itu yang menjadi musuh. Kadang-kadang saudara sendiri menjadi musuh. Saya berulang-ulang kali menemukan jarak ada saudara kandung yang hubungan kekeluarganya akrab. Kadang-kadang hubungan kekeluargaannya itu hampir kebanyakan saya temukan saudara yang hubungan mereka sebenarnya tidak baik. Ini yang dialami oleh Raja Daud. Dia mengalami sakit hati karena anaknya sendiri ingin membunuhnya. Hanya karena tahta, hanya karena anaknya ingin menjadi raja pada waktu itu. Karena itu dia berkata, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Betapa banyak orang yang ingin menyerang aku, yang orang yang bangkit menyerang aku. Daud mengatakan, dia mengungkapkan banyak musuh. Banyak orang yang ingin menghancurkan kehidupannya. Bahkan anaknya sendiri pun ingin menghancurkan ayahnya sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan, bukan sekarang, bukan hal yang baru lagi masalah anak dan orang tua. Saya berkali-kali saya nonton di TV saudara, ada anak yang sampai membantai satu keluarga orang tuanya hanya karena gara-gara warisan, hanya karena gara-gara harta. Kadang-kadang anak menjadi musuh, kadang-kadang orang tua menjadi musuh bagi kita saudara. Karena itu saudara, mari kita berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Karena terkadang musuh itu bukan lagi orang lain, orang yang jauh dari kita, tetapi di dalam keluarga kita sendiri, seperti yang dialami oleh Raja Daud. Tetapi dalam menghadapi semua itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dikatakan di sini banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Orang banyak berkata sama Daud, dia tidak punya lagi pertolongan dari Allah. Tetapi ayat yang keempat, engkau Tuhan, perhatikan saudara, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membalikkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudara bayangkan, dikatakan di sana, aku membalikkan diri lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Daud berkata, aku membalikkan diri lalu tidur. Saya lihat di sana Daud begitu tenang. Dia tidak panik. Walaupun banyak musuh yang ingin menyerang, banyak musuh yang ingin menghancurkan hidupnya, tapi dia dengan tenang dia berkata, aku bisa membalikkan diri. Biasanya kalau kita ada musuh, saudara, orang itu susah tidur. Betul saudara? Kalau ada lawan, kalau ada musuh, kalau ada orang yang ingin menyerang dia, biasanya dia tidak nyaman. Tidur tidak mungkin pulas. Tapi Daud berkata tidak. Dia berkata di ayatnya yang ke-6, aku membalikkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Dengarkan apa yang dikatakan Daud ayat yang ke-7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mendukung aku. Bahkan Daud berkata, saya tidak takut. Walaupun puluhan ribu orang datang menyerang aku, sama sekali aku tidak takut. Kenapa saudara Daud tidak takut? Ayatnya yang ke-9 di sana dikatakan tadi, dari Tuhan dapat pertolongan. Ayatnya ke-9,
Karena dia tahu ada Tuhan yang menolong dia. Ada Allah yang siap menolongnya. Ada Tuhan yang ada bersama dengan dia. Di ayat yang keempat dia berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Daud tidak takut. Daud tetap nyaman walaupun ada musuh. Walaupun ada lawan yang ingin menghancurkannya, tapi dia tetap tidur dengan nyaman, dengan tenang. Saudara, walaupun banyak musuh, banyak orang-orang yang ingin menghancurkan kita. Bahkan mungkin ada orang-orang di dalam keluarga kita sendiri pun yang ingin menghancurkan rumah tangga, pekerjaan kita. Tapi kalau ada Tuhan bersama dengan kita, saya percaya kita tidak akan takut. Kita akan tidur dengan nyaman. Daud mengalami hal yang sama. Dikatakan di sana, saudara, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Karena Tuhan menopangnya. Saudara, mungkin hari ini kita ada pada posisi seperti pengalaman daripada Daud. Dengar saudara, ada banyak orang yang ingin memusuhi kita tanpa sebab. Ada lawan-lawan kita. Ada orang-orang yang ingin menghancurkan kita, saudara. Bahkan orang-orang terdekat kita pun mungkin memusuhi kita, tidak senang dengan kita. Dia ingin menghancurkan kita. Dengarkan saudara, kita tidak usah takut. Yang perlu kita lakukan adalah pada kita seperti Raja Daud. Ayat yang kelima dia berkata, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan dengan nyaring aku berseru. Dalam keadaan banyak musuh, banyak lawan, Daud berkata, aku hanya datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Karenanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, cara yang terbaik dalam menghadapi setiap musuh, setiap lawan yang ingin menghancurkan kita, hanya dengan datang kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Dan dia berkata, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Saudara, tidak ada tempat lain, dan hanya dengan berseru saja kepada Tuhan, Daud menjadi tenang, Daud menjadi aman, Daud menjadi lelah ketika dia tidur. Saudara, inilah yang harus kita lakukan, saudara. Ketika ada banyak musuh, cobaan, godaan yang ingin menghadang langkah hidup kita, perjalanan hidup kita, saudara, mari kita datang seperti Raja Daud kepada Tuhan. Dan dia berkata, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Daud hanya datang kepada Tuhan. Daud tidak lari kemana-mana. Walaupun dia dikejar-kejar oleh anaknya, saudara, Daud bukan tidak mau menghadapi anaknya sendiri. Daud bukan tidak berani untuk berperang dengan anaknya. Daud adalah pahlawan yang gagah perkasa. Sejarah mencatat tidak ada seorang pun yang mampu menghadapi Daud dalam peperangan. Tetapi ketika dia berhadapan dengan anaknya, dia lebih memilih untuk menghindari peperangan. Dia lebih menghindari supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Bapa yang baik adalah bapa yang bisa menghindari masalah-masalah yang bisa mendatangkan kecelakaan bagi dirinya. Kadang-kadang kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua, kadang-kadang kalau kita punya masalah, apalagi berkaitan dengan keluarga, kadang-kadang kita sebagai orang tua lebih otoriter. Kadang-kadang kita ingin, karena kita yang sebagai ayah, sebagai bapak, kita lebih ingin kita yang lebih benar. Karena kita merasa diri bahwa kita ini bapak. Tapi tidak demikian dengan Daud. Daud, dia lebih memilih untuk menghindari pertempuran. Dia lebih memilih untuk menghindari pertumpahan darah. Dia lebih memilih untuk mengalah demi supaya tidak terjadi peperangan dengan anaknya. Karenanya saudara, dia hanya datang kepada Tuhan
Dia berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam menghadapi musuh yang banyak, Daud hanya cukup datang dan dia berseru kepada Tuhan. Sehingga ayat yang ke-6 dia berkata, ayat yang ke-7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bayangkan, Daud berkata puluhan ribu. Aduh, saudara, ini merupakan pengakuan orang. Kalau orang yang hidup dekat dengan Tuhan, berapa banyak pun musuh dia tidak akan takut. Berapa banyak musuh pun dia tidak akan gentar, karena Tuhan ada bersama dengan dia. Karenanya Daud dia berkata, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang. Bayangkan saudara, Daud berkata puluhan ribu. Biar puluhan ribu orang saya tidak takut, kata Daud. Apa yang membuat Daud bisa berkata begitu? Karena dia tahu ada Tuhan yang menopang dia, ada Tuhan yang bersama dengan dia. Karenanya dia tidak takut. Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini mungkin di antara kita mungkin punya musuh. Barangkali musuh kita tidak seperti Raja Daud. Barangkali kita punya musuh, mungkin ada musuh kita, ada sakit mungkin dalam diri kita, itu juga merupakan musuh kita. Dengarkan saudara yang diberkati Tuhan, tidak usah takut. Mari kita seperti Daud datang di hadapan Tuhan. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Engkau cukup datang kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Mungkin kita punya musuh berupa keinginan daging kita yang tidak bisa kita kendalikan, keinginan-keinginan daging kita yang tidak bisa kita tahan. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan takut. Mari kita datang dan berseru kepada Tuhan, karena Allah yang kita sembah, Dia mampu menolong kita. Kalau Dia pernah tolong Daud, Dia pernah membebaskan Daud daripada musuh-musuhnya. Saya percaya Bapak Ibu juga, Tuhan pasti akan menolong. Dan dikatakan, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allah. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhmu dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara, Daud berkata, hanya dari Tuhan datang pertolongan kita. Karenanya kalau Tuhan menjadi andalan kita, kalau Tuhan bersama dengan kita, kalau Tuhan selalu menopang kita, saya percaya berapa banyak pun musuh kita, saudara, kita pasti akan tenang menghadapinya, saudara. Dikatakan di sini, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku, karena Dia berseru kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini mungkin kita ada pada posisi pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh Daud. Mungkin banyak orang memusuhi kita. Mungkin musuh kita juga tidak seperti Daud. Ada musuh-musuh kita, ada kelemahan-kelemahan kita. Mungkin musuh kita berupa masalah kesehatan kita dan lain sebagainya. Karena itu tidak usah takut. Mari kita datang kepada Tuhan, berseru kepadanya. Dan seperti Daud berkata, dengan nyaring aku berseru kepadanya, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Kita cukup datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, panggil Tuhan, cari Tuhan, saudara. Karena hanya Dialah tempat di mana kita bisa berteduh. Dialah tempat di mana kita bisa mendapatkan pertolongan. Ayatnya yang ke-9 tadi dikatakan, dari Tuhan datang pertolongan. Hanya dari Tuhanlah yang bisa memberikan kita pertolongan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang kita dengarkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, karena Dia adalah perisai, Dia adalah penolong, Dia adalah sahabat bagi kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita, saudara.
Kalau dia pernah tolong Daud, dia pernah membebaskan dia dari musuh-musuhnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga pasti akan ditolong oleh Tuhan. Karena itu, mari kita bawa setiap beban kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Dan saya percaya Tuhan akan menjawab setiap seruan kita, setiap permohonan, setiap apa yang kita inginkan. Tuhan pasti akan menjawab. Saudara yang diberkati Tuhan, di sana Raja Daud berkata, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap menipu aku. Kalau Tuhan bersama dengan kita, saya percaya kita tidak akan takut. Apapun musuh-musuh kita saat ini, di dalam hidup ini, saya percaya kita tidak akan takut. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, izinkan kita mengalaminya juga dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan pernah tolong Daud, kalau Allah pernah membebaskan dia dari segala musuh-musuhnya, saya percaya saudara dan saya juga pasti Tuhan tolong. Karenanya mari kita datang berseru kepada Tuhan. Mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Jangan kepada dunia ini yang terbatas. Jangan kepada sesama manusia yang terbatas. Tapi biarlah kita datang kepada Tuhan. Karena Daud sendiri berkata, hanya dari Tuhan saja datang pertolongan. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, mari kita serahkan setiap masalah pergumulan kita, serahkan semua apa yang menjadi musuh-musuh kita ke dalam tangan Tuhan. Dengan demikian Tuhan akan memampukan kita untuk kita menang, untuk kita bisa mengalahkan setiap musuh kita, saudara. Mari kita sama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Saya senang kita akan menyanyikan satu pujian, serahkanlah hidupmu pada Allah, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kemenangan. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah persoalan. Amin. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, ia segala perkara. Sekali lagi kita berkata hidupmu, karena hidupmu serahkanlah persoalan, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Sekarang kita berseru bersama kepada Yesus. Pada Yesus berserah, pada Yesus percaya Yesus sanggup menolong. Katakan bersama pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin saat ini engkau ada pada pengalaman seperti yang dialami oleh Raja Daud. Mungkin ada banyak musuh yang ingin menyerang perjalanan hidupmu. Mungkin ada musuh yang ingin melemahkan imanmu saat ini. Ada musuh yang ingin melemahkan kepercayaanmu. Mari engkau datang kepada Yesus. Kau berseru kepadanya. Sekali lagi katakan, serahkanlah hidupmu. Serahkanlah
dalam namanya ada janji yang kekal di dalam segala perkara. Katakan bersama pada Yesus. Pada Yesus. Bersama Yesus. Percayalah Yesus. Menolong berseru kepada Yesus. Berseru pada Yesus. Berseru pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Katakan dia akan memberi kedamaian. Memberi kedamaian abadi. Terima kasih, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih, haleluya. Terima kasih, oh haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapak buat firman-Mu yang kami sudah dengarkan Tuhan. Ajar kami belajar seperti hamba-Mu Raja Daud. Ketika dia mengalami banyak musuh, lawan yang ingin menyerang, ia hanya datang berseru kepada-Mu ya Tuhan. Ketika ada orang-orang yang ingin menghancurkan hidupnya, ketika banyak orang yang memusuhinya, Daud hanya datang kepada Tuhan dan berseru, dan Tuhan menjawab seruannya. Kami percaya Tuhan, kami juga tidak lebih daripada seorang hamba Raja Daud. Kami juga banyak musuh, mungkin banyak musuh sesama kami. Ada musuh keinginan kami yang bertentangan dengan firman. Mungkin ada musuh sakit penyakit, ada musuh masalah-masalah rumah tangga kami Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau-lah tempat pertolongan kami. Engkau-lah Allah yang siap menolong kami. Hanya Engkau-lah tempat perteduhan kami Tuhan. Sama seperti hamba-Mu Raja Daud yang berkata, aku tidak takut walaupun ribuan ribu orang yang ingin mengepung aku. Aku tidak takut karena dia percaya ada Allah yang bersama dengannya. Dia percaya ada Tuhan yang menopang hidupnya. Bapa, biarlah Engkau terus menopang kami Tuhan. Biarlah Engkau terus bersama dengan kami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami ya Bapa. Ketika Tuhan ada bersama dengan kami, ketika Allah ada di pihak kami, siapa lawan kami Tuhan? Siapa musuh kami yang berani melawan kami? Kami percaya tidak akan pernah ada Tuhan. Karena Allah yang mampu membebaskan kami, Allah yang mampu menolong kami dari kesesakan-kesesakan kami. Kalau Tuhan menolong Raja Daud, kami juga percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan membebaskan kami dari setiap musuh-musuh yang ingin menghancurkan hidup kami Bapak. Terima kasih buat firman-Mu Bapak. Firman Tuhan ini kami renungkan dalam hati kami, menjadi satu keyakinan, kepercayaan bahwa ketika kami berseru kepada Tuhan, Engkau menolong kami. Ketika kami mengandalkan Tuhan sebagai tempat kami mencari pertolongan, Engkau akan membebaskan kami. Engkau akan meluputkan kami dari segala musuh-musuh kami. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Teraikan dalam hati kami menjadi kebenaran yang akan membantu kami, menuntun kami, supaya kami semakin hari kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami dan siap menolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar Tuhan kami anak-anak-Mu, kami akan memberikan persembahan, akan memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siapkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mempersiapkan persembahan. Kita akan memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kita angkat satu pujian. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan Apa yang kau ingin, berilah sekarang. Tuhan kasih kuasa dan berkati kau. selamat dan berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau Tuhan pasti balas dan berkati. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Ya. apa yang kau berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan berkati. Berilah yang baik. Berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan apa yang kau berilah sekarang. Tuhan pasti balas dan berkati. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan lewat kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih buat adik pemuda kita yang sudah sudah berkorban. Mereka sudah membantu biaya kita membeli wireless ini Bapak Ibu Saudara. Jadi wireless ini harganya 3 juta lebih, dan uang dari anak-anak kita, adik-adik kita pemuda itu 3 juta, dan selebihnya adalah uang gereja kita tambah. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita berterima kasih buat adik-adik kita semua, anak-anak kita. Mereka tidak tinggal diam, mereka tetap berusaha untuk membantu kita di gereja. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, dengan adanya alat ini saya berdoa kita lagi memuji Tuhan dengan baik. Ya, tidak lagi kita pakai yang satu ini yang masih pakai kabel, mic-nya pakai kabel, jadi kadang-kadang juga ya mengganggu kita. Tapi bukan berarti kita tidak pakai ini, kita tetap pakai. Ya, jadi nanti kalau kita punya keyboardnya sudah sampai, yang ini kita akan pakai untuk keyboardnya. Nanti yang sebelah ini hanya khusus untuk kita pakai mic-nya supaya suaranya itu jangan kabur. Makanya tadi waktu menyanyi, saudara saya suruh aja cerita kasih pindah Bluetooth yang di salon ini supaya dia hanya khusus untuk mic talk saja di sebelah, supaya suaranya lebih bagus. Jadi saudara, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat adik-adik pemuda ya yang sudah berkorban untuk kita bisa membeli wireless ini. Ya, jadi harapan saya supaya kita lebih lagi bersemangat, latihan lagi, persiapkan yang lebih bagus, kita menyembah Tuhan lebih bagus, kita tidak terganggu lagi dengan peralatan yang lama. Sekarang sudah ada yang lebih bagus sedikit, kita lebih semangat lagi. Kayak kemarin itu yang tim dari Kupang. Aduh, saya lihat orang tua tapi semangatnya masih anak muda. Ya, Pak Jeffrey, ya mantan preman, tapi sekarang premannya Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih semangat lagi menyanyi memuji Tuhan. Ya, mari kita lebih mempersiapkan, terutama kita yang memimpin lebih semangat, sehingga yang kita pimpin juga harus lebih bersemangat lagi. Dengan adanya wireless ini, kita lebih memuji Tuhan dengan baik. Ya, kalau keyboardnya nanti sudah sampai, ya saya berharap juga kita bisa latihan. Sabtu kita sudah bisa latihan, persiapkan lagu. Ya, nanti adik-adik yang mungkin punya talenta, kemampuan yang bisa main musik, kita bisa pakai talenta kita untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk lebih bagus lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita terus mendukung pekerjaan Tuhan. Alat-alat yang mungkin kita butuh, kita perlukan di dalam, mari kita ikut membantu, ya, kemajuan gereja kita, perubahan-perubahan di dalamnya, kitalah yang harus terlibat di dalamnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, mari kita memberi. Ya, jangan kita tidak memberi kepada Tuhan. Lalu saudara juga berkat-berkat yang kita terima, mari juga kita ingat kita punya kewajiban kita. Ya, saudara jangan lupa memberikan 1/10 pada Tuhan. Ya, 10% daripada penghasilan saudara. Karena itulah kunci kita diberkati Tuhan. Dan persembahan-persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan, kita akan berusaha untuk pakai sebaiknya, ya, untuk pekerjaan Tuhan yang ada di dalam juga di sini, demi kemajuan kita saudara. Jadi terima kasih buat adik-adik pemuda semua yang sudah ikut berpartisipasi sehingga kita boleh beli alat ini, dan nanti kita tetap terus berjuang untuk kita lebih lagi punya alat yang lebih memadai, lebih bagus untuk kita memuji menyembah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk sementara kegiatan BRT kita belum kita adakan dalam bulan 11-12 ini. Oleh karena itu saudara, mari kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan sama-sama sekali lagi memuji Tuhan dengan satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Segala syukur bagimu. Bapa, terima kasih kami sudah memberikan sebagian dari apa yang kami punya dan persembahan kami. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang diberkati Tuhan, dan kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Berkati semua jemaat baik yang tidak bersama dengan kami. Kami mendoakan Mama kekasih kami, Mama Tuhan Dane. Kami percaya Tuhan dialah yang bisa menolong hamba-Mu, memulihkan dia
dari segala sakitnya Bapa. Kami percaya Engkau tabib kami, Engkau dokter kami, Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan segala sakit kami Bapa. Kami mohon Tuhan pulihkan orang tua kami, mau pakai kasih kami sehingga dia pulih dan dia kembali bersama dengan kami. Berkati juga semua jemaat-Mu dalam segala pergumulan mereka. Mereka mungkin yang sementara sakit di rumah sakit. Biarlah Tuhan Yesus lah yang akan menjaga, memelihara dan menolong mereka. Berkati mereka Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati anak-anak-Mu yang hadir siang hari ini Bapa. Dan segala pergumulan persoalan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka. Biarlah Kau terus memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kehidupan kami sepanjang hari ini kami tak percayakan dan kami letakkan dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk berpisah. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat anugerah yang berasal daripada Allah serta persekutuannya dengan Roh Kudus. Kiranya menyertai memberkati kita sekalian. Mulai pada saat siang hari ini hingga Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat siang, Tuhan memberkati kita.